Perseteruan antara motivator kondang Mario Teguh dengan seorang pria bernama Aryo Kiswinar Teguh yang mengaku sebagai anaknya ternyata berbuntut panjang. Bahkan nama presenter Deddy Corbuzier pun ikut terseret. Pasalnya, sang motivator tidak terima saat Deddy mewawancara pria yang mengaku anaknya itu di sebuah program talk show yang dipandu oleh Deddy. Mario Teguh akhirnya melayangkan somasi kepada Deddy Corbuzier. Merasa tidak terima, Deddy yang didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea menjawab somasi yang dialamatkan kepadanya. Ketika seorang Mario Teguh itu memberikan atau menggunakan kuasa hukum untuk mensomasi saya karena dikatakan bahwa saya mengundang seseorang bernama Kiswinar ke acara TV, itu adalah salah. Karena yang mengundang seseorang bukan hostnya. Yang mengundang seseorang adalah acara TV. Ya, saya adalah host. Yang kedua, Bang Hotman sudah mengatakan, saya tidak meminta izin atau tidak memberitahu beliau. Sedangkan beliau mengatakan bahwa Kiswinar bukan anaknya. Kalau bukan anaknya, kata-kata beliau, kalau bukan anaknya, kenapa saya harus minta izin dengan seseorang yang bukan anaknya? Itu yang saya tidak mengerti. Yang sangat amat saya tidak mengerti di sana. Oke? Dan ini berkembangnya sangat amat luas karena Anda lihat sendiri. Teman-teman wartawan tahu kan? Teman-teman wartawan pernah lihat Instagramnya Bapak Mario Teguh yang super? Pernah lihat? Oke. Pernah lihat tidak foto kolase beliau dengan anaknya yang baru? Lihat, yang dibelah dua fotonya. Teman-teman tahu itu foto aslinya seperti apa? Foto aslinya adalah foto beliau dengan Kiswinar kan? Diedit kan? Kelihatan kan? Nah, pertanyaan saya adalah, saya sangat amat sederhana gini. Coba beliau tunjukkan kebenaran. Tunjukkan bahwa beliau memang benar-benar super, memang benar-benar orang yang luar biasa yang dihormati masyarakat. Kalau memang mau bicara, kalau memang mau mengatakan apa yang benar, apa yang salah, tidak perlu di tempat tertutup. Kita bertemu, saya dengan Bang Hotman, beliau terserah dengan siapa, kita bicara, atau ke acara saya dengan Bang Hotman, beliau dengan siapapun terserah, atau di depan media, kita ngomong langsung. Saya bawa Kiswinarnya, saya bawa Kiswinarnya semuanya, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan itu. Ayo kita buka semuanya biar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya seorang Mario Teguh. Kalau memang beliau orang yang betul, saya akui. Selesai. Jadi buat saya juga terganggu. Makanya saya memintanya sederhana. Kita tidak menuntut ulang, kita minta bicara di depan khalayak ramai. Tidak hanya menjawab somasi dan menantang Mario Teguh untuk bertemu langsung, ayah satu anak ini juga menyatakan kesediaannya untuk membiayai tes DNA jika Mario Teguh ingin mengungkap kebenaran kepada publik. Mana tes DNA yang diminta? Bukankah beliau yang minta tes DNA? Ketika Kiswinarnya sudah iya, kenapa akhirnya dibilang tidak relevan lagi tes DNA-nya? Kemana? Tapi saya tidak masalah itu. Saya masalah adalah ini blunder. Apa urusannya dengan saya disomasi itu? Apa urusannya? Pertanyaan saya. Kalau begitu, semua bintang tamu saya yang sudah 7 tahun acara saya berjalan, termasuk Bang Hotman pernah ada di acara situ, saya disomasi sama semua orang dong. Kalau harus minta izin sama orang tua yang tidak mengakui orang tuanya. Gimana sih? Minta izin pada orang tua, tapi orang tuanya tidak mengakui orang tuanya, itu gimana logikanya coba? Jadi nggak masuk akal buat saya sudah. Oh kalau beliau mau saya bayarin tes DNA-nya deh. Terserah nggak apa-apa. Mau anaknya bukan urusan saya. Saya tidak mengatakan Kiswinar adalah anaknya, tidak. Saya tidak pernah mengatakan Kiswinar adalah anaknya. Saya mengatakan bahwa ini loh berdasarkan fakta-fakta yang ada seperti itu begitu. Kalau ternyata bukan anaknya juga nggak apa-apa. Yang dipertanyakan apakah cara seorang motivator seperti itu yang ditanyakan. Kalau Mario Teguh berani mempertanggungjawabkan omongannya, buktikanlah. Yang menyebutkan bapak dari anak tersebut adalah ditulis di sini Mario Teguh. Buktikanlah bahwa ini palsu atau tidak benar. Ya, kalau Anda laki-laki
Ya, kalau Anda tidak berani membuktikan ini tidak benar, saran saya jangan lagi tampil mengaku sebagai seorang motivator. Saat ditemui di kantornya di wilayah Jakarta Utara, Hotman Paris juga mengungkapkan hukum yang dapat melandasi jika Kiswindar ingin memperkarakan Mario Teguh. Somasi yang dilayangkan Mario Teguh rupanya menyulut emosi sang mentalis. Dedi pun mengaku tidak takut jika perkara ini berbuntut pelaporan kepada polisi. Ini dokumen negara semua mengatakan, ya, ini semua dokumen negara ada di sini, akte nikah, akte cerai, ya, bahkan semua foto-foto kemesraan 7 tahun. Menurut pengakuan si anak ini ke saya per telepon, 7 tahun betapa mesranya kehidupan, foto keluarga begitu banyak, kok tiba-tiba mengatakan itu bukan anak kandung saya. Kok tiba-tiba karena masyarakat kecewa atau karena terkejut ada anak yang seolah-olah selama ini terlantar, tiba-tiba istri yang lain yang buat laporan polisi. Kalau terhadap Dedi masih menunggu perkembangan, ya. Tapi si anak itu punya banyak amunisi loh kalau mau, ya. Kalau mau ada, yaitu si anak bisa dugaan pelanggaran 311 KUH pidana, yaitu dugaan mungkin fitnah. Yang paling saya lihat di sini bisa dipakai oleh si anak adalah dugaan 277 KUH pidana, yaitu dugaan menghilangkan asal usul anak. Ini bukan lagi soal masalah ranah maaf ke dia pribadi atau ini tidak. Bukan loh ya, Bang. Ini sudah aspek nasional. Masyarakat loh ini. Karena apa? Anak istri kita, nenek kita, opung kita menonton Manusia Suci. Betapa tiap sore itu siap-siap menonton bakal ada petua-petua dari Manusia Suci. Ternyata apakah Mario Teguh itu melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan akibatnya kalau percaya kalau ada temuan baru ternyata berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Kalau ya, itu yang kita minta. Jadi sekarang bukan hanya lagi dia pribadi sih belum begitu diragukan dan tidak takut. Jadi tidak takut disomasi, mau disomasi 2000 kali lagi juga nggak apa-apa. Disomasi kok nggak ada dasarnya kok, ya nggak? Ya, digugat pun nggak apa-apa. Dilaporin polisi silahkan. Kita siap untuk terbuka 3 pasang, ya. Saya dengan Dedi, Mario Teguh dengan kuasanya, dan Kiswindar anaknya dengan kuasa hukumnya. Ya, jadi 3 pasang di hadapan wartawan. Kita minta kepada pimpinan televisi-televisi yang memuat acara Mario Teguh agar ini dihidangkan 3 acara ini, agar masyarakat bisa menilai. Jadi ayo ketemu bareng, rame-rame dengan Kiswindarnya juga, yuk diselesaikan masalahnya. Mana tes DNA yang diminta? Bukankah beliau yang minta tes DNA? Ketika Kiswindarnya sudah iya, kenapa akhirnya dibilang tidak relevan lagi tes DNA-nya? Melihat ada itikat baik Mario untuk menyelesaikan masalah, Dedi lancarkan serangan balik pasca somasi tak terduga ditujukan padanya. Kalau Mario Teguh laki-laki, kalau Mario Teguh punya harga diri, kalau Mario Teguh berani mempertanggungjawabkan omongannya, buktikanlah bahwa akte kelahiran ini yang menyebutkan bapak dari anak tersebut adalah ditulis di sini Mario Teguh. Buktikanlah bahwa ini palsu atau tidak benar. Ya, kalau Anda laki-laki, ya, kalau Anda tidak berani membuktikan ini tidak benar, saran saya jangan lagi tampil mengaku sebagai seorang motivator. Jangan lagi tampil mengaku sebagai seorang motivator. Kalau Anda seorang motivator, kalau seorang Anda pintar,
honor Anda 5 tahun, jangan setahun deh, 5 tahun sebagai pembawa acara. Aku siapkan. Mari bertarung dengan saya soal kejujuran. Dengan kata-kata Anda ini, ya. Termasuk kuasa hukumnya juga ikut. Kalau Anda tidak berani, tolong jangan lagi naik panggung sebagai seorang motivator. Ini hanya seorang pengacara kok yang mau dilawan. Tapi saya kejujuran karena saya sangat mencintai anak. Akankah masalah ini usai jika kedua belah pihak yang awalnya berseteru justru menghilang dan enggan mencari jalan keluar? Di manakah Mario Teguh? Dan di manakah Kiswinar sekarang? Apakah tes DNA yang sempat dibesar-besarkan tak bisa menjadi bukti dan memberi jawaban? Mario Teguh yang katanya super tersebut itu memberikan atau menggunakan kuasa hukum untuk mensomasi saya karena dikatakan bahwa saya mengundang seseorang bernama Kiswinar ke acara TV. Itu adalah salah karena yang mengundang seseorang bukan hostnya. Yang mengundang seseorang adalah acara TV, Ya. saya adalah host. Yang kedua, tadi Bang Hotson sudah mengatakan saya tidak meminta izin atau tidak memberitahu beliau. Sedangkan beliau mengatakan bahwa Kiswinar bukan anaknya. Kalau bukan anaknya, kata-kata beliau, kalau bukan anaknya, kenapa saya harus minta izin dengan seseorang yang bukan anaknya? Itu yang saya tidak mengerti. Di mata Dedi, pengingkaran Mario Teguh yang menampik pengakuan sebagai ayah Kiswanar, apalagi secara gamblang Kiswanar menyertakan bukti-bukti nyata berupa foto-foto kenangan dan salinan akte kelahiran dirinya yang nyata-nyata tertulis anak dari sang motivator kenamaan itu. Kalau seandainya Aska itu bukan anak saya, yang sudah ada di saya selama 10 tahun, saya nggak peduli. Saya tidur sama dia, saya peluk dia, saya berenang sama dia, sama seperti foto-fotonya Bapak Mario Teguh ketika dengan Kiswinar. Foto keluarga. Foto keluarganya. Kalau Aska bukan anak saya, bukan salahnya Aska. Saya tetap sayang sama dia. Orang aja bisa angkat anak dan disayang kok, walaupun bukan anaknya. Kita nggak usah ngomong anak. Saya sama pembantu saya aja sayang kok. Mau pulang aja saya bingung. Tak ingin masalah terus meruncing, Dedi mengundang Mario Teguh untuk hadir bersama dengan kuasa hukumnya, bicara tentang hal yang tengah hangat diperbincangkan publik mengenai Kiswanar dan Mario Teguh. Coba beliau tunjukkan kebenaran, tunjukkan bahwa beliau memang benar-benar super, memang benar-benar orang yang luar biasa yang dihormati masyarakat. Kalau memang mau bicara, kalau memang mau kita bertemu, saya dengan Bang Hotman, beliau terserah dengan siapa, kita bicara, atau ke acara saya ke Hitam Putih, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan siapapun terserah, atau di depan media, kita ngomong langsung. Saya bawa Kiswinarnya, saya bawa Kiswinarnya semuanya, saya dengan Bang Hotman, beliau dengan itu. Ayo kita buka semuanya, biar masyarakat mengetahui siapa sebenarnya seorang Mario Teguh. Kalau memang beliau orang yang betul, saya akui. Selesai. Sampai di sana. Tapi ketika beliau mensomasi saya merasa bahwa saya tidak punya kesalahan apapun, dan ini terjadi. Dan ini panjang. Dan kenapa saya mengkomentari? Karena berita somasi tersebut sebar di semua media. Jadi buat saya juga terganggu. Makanya saya memintanya sederhana. Kita tidak menuntut ulang, kita minta bicara di depan kalayak ramai. Pertanyaannya adalah, maukah beliau atau beranikah beliau? Tunjukkan kata-kata super beliau, supaya masyarakat kita ini percaya bahwa beliau adalah benar-benar orang hebat. Terkait dengan bukti yang disampaikan Kiswanar, Hotman Paris juga mengajukan tantangan kepada Mario untuk dapat membuktikan bahwa akte kelahiran yang disampaikan Kiswanar kepada publik di acara yang dipandu Deddy Corbuzier itu adalah palsu. Pesan saya kepada Bung Mario Teguh, ya,
kaitannya pengakuan anakmu di depan Deddy Corbuzier kepada Mario Teguh, ya. Saya sebagai seorang laki-laki nih, bukan sebagai kuasa hukum nih kali ini ya. Nah, Saya sebagai seorang laki-laki dan seorang bapak, ya. Kalau Mario Teguh laki-laki, kalau Mario Teguh punya harga diri, kalau Mario Teguh berani mempertanggungjawabkan omongannya, buktikanlah bahwa akte kelahiran ini yang menyebutkan bapak dari anak tersebut adalah ditulis di sini Mario Teguh. Buktikanlah bahwa ini palsu atau tidak benar. Ya. Kalau Anda tidak berani membuktikan ini tidak benar, saran saya jangan lagi tampil mengaku sebagai seorang motivator. Di luar posisinya sebagai seorang pengacara, Hotman ternyata ikut merasa tergerak juga untuk menghimbau Mario bersikap dan bertindak secara jujur. Untuk itulah Hotman lagi-lagi mengajak Mario untuk menemui dirinya dan berdebat soal jujur tidaknya pengakuan Mario yang tegas membantah bila Kiswanar memang bukan anak kandungnya. Kalau seorang Anda pintar, kalau Anda orang jujur, berapa honor Anda 5 tahun? Jangan setahun deh, 5 tahun. Sebagai pembawa acara, aku siapkan. Mari bertarung dengan saya soal kejujuran. Dengan kata-kata Anda ini, ya. Termasuk kuasa hukumnya juga ikut, ya. Daripada capek-capek membawa acara begitu, ya, mendingan langsung bertaruh sama saya. Saya kan gentleman langsung bayar dia kalau saya kalah berdebat soal topiknya, bijaksanakah seorang motivator mengatasi persoalan pada saat seorang anak mengaku anak kandungnya dengan penuh akte kelahiran, dengan mensomasi sana sini, bahkan membiarkan istri yang dikawini yang kedua membuat laporan polisi. Itu kira-kira. Kalau Anda laki-laki, hadapi, kami berdebat, terutama saya. Kalau Anda tidak berani, tolong jangan lagi naik panggung sebagai seorang motivator. Ini hanya seorang pengacara kok yang mau dilawan. Tapi saya kejujuran karena saya sangat mencintai anak.